Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di mata kuliah Manajemen SDM, materi ke-10 mengenai pemeliharaan SDM dalam organisasi. Dalam pertemuan ini ada 5 hal yang akan kita bahas. Pertama terkait dengan mengelola perputaran dan retensi karyawan. Yang kedua mengelola keterlibatan karyawan. Yang ketiga manajemen karir. Kemudian manajemen karir siklus hidup, dan yang terakhir adalah mengelola pemberhentian. Kita langsung saja masuk ke materi pertama, yaitu mengelola perputaran dan retensi karyawan. Perputaran atau dalam istilah bahasa Inggrisnya kita biasa menggunakan istilah turnover, adalah tingkat di mana jumlah karyawan yang menggambarkan jumlah karyawan yang keluar dari perusahaan. Nah, menurut survei perputaran karyawan untuk industri makanan dan akomodasi sangat tinggi, yaitu sekitar 50%. Ya. Kemudian perputaran karyawan untuk sektor pendidikan sekitar 12%. Hal ini menggambarkan pentingnya dalam mengelola perputaran dan retensi karyawan, karena ada biaya yang kita keluarkan untuk merekrut karyawan, seleksi karyawan, kemudian memberikan penghargaan karyawan yang telah bekerja tersebut, memberikan pelatihan karyawan yang telah bekerja di perusahaan tersebut. Jadi dalam hal ini, dalam mengelola perputaran dan retensi karyawan, kita juga menghitung berapa biaya yang telah kita keluarkan untuk mengelola SDM tersebut. Sehingga penting kita mendapatkan gambaran di sini adanya tingkat perputaran yang cukup tinggi di sektor industri tertentu, dan mungkin bisa jadi nanti ketika kita punya usaha atau bekerja di sektor industri tertentu, kita harus menganalisis seberapa tingkat turnover yang terjadi pada industri kita. Ya, berikutnya dalam mengelola perputaran sukarela, artinya karyawan yang keluar ya dari perusahaan dikarenakan keinginannya sendiri, ya, maka hal-hal penyebabnya bisa dikarenakan gaji, kesempatan karir, keseimbangan hidup dan bekerja. Ya, di sini bisa dilihat ada penyebab utama, 3 penyebab utama karyawan menginginkan keluar dari perusahaan. Yang pertama karena gaji, kesempatan karir, dan keseimbangan kerja. Kita bisa mempertimbangkan melihat dari 3 hal yang dominan ini yang menjadi penyebab utama perputaran karyawan. Ya, kita harus merefleksikannya terhadap perusahaan kita. Apakah perusahaan kita sudah menggaji karyawan dengan baik? Apakah karyawan kita sudah memberikan kesempatan karir yang baik? Apakah perusahaan kita telah memberikan keseimbangan hidup dan bekerja yang baik? Dalam menangani perputaran sukarela ini, kepekaan manajerlah yang diutamakan, yang dijadikan strategi dan diterapkan secara multifungsional. Ya. Jadi manajer harus mampu memberikan strategi yang bisa menangani tadi penyebab utama dari perputaran sukarela. Ya. Kemudian berikutnya kita juga bisa menerapkan pelaporan anonim. Di sini ada hotline yang memungkinkan karyawan bisa menyampaikan keluh kesahnya. Ya, untuk mendengarkan keluh kesah ini sehingga karyawan bisa menyampaikan
keluh kesahnya, kemudian kita bisa menanganinya sehingga lebih tepat sasaran untuk menghindarkan karyawan yang ingin keluar dari perusahaan. Nah, terkadang penyelesaian pemutaran tidak memerlukan penanganan yang sangat rumit. Bahkan ketika kita bisa menjelaskan tugas pokok fungsi dari pekerjaan, dari apa yang dikerjakan oleh seorang karyawan, bisa membuatnya lebih memahami tujuannya dalam bekerja sehingga dia merasa terikat. Kemudian juga ketika kita bisa menerapkan kebijakan jam kerja yang fleksibel, ini juga bisa mendorong karyawan bertahan di perusahaan kita, karena tren work from home, kemudian jam kerja yang fleksibel sangat diminati oleh para pekerja milenial sekarang. Berikutnya, dalam mempertahankan karyawan, kita bisa menggunakan pendekatan komprehensif. Yang pertama adalah seleksi, di mana seleksi ini merupakan tahap yang paling awal ya, menentukan karyawan yang tepat sehingga bisa mengurangi risiko retensi. Kemudian professional growth ya, prospek karir pengembangan profesional menjadi salah satu motivasi karyawan, sehingga ketika kita bisa mengembangkan professional growth, maka kita bisa mempertahankan karyawan ya. Kemudian memberikan arahan karir. Penting bagi manajer memberikan coaching kepada bawahan, mendiskusikan secara berkala keinginan karyawan terhadap prospek karirnya di perusahaan. Ya. Kemudian pekerjaan yang berarti. Karyawan ingin melakukan pekerjaannya jika mereka tahu apa yang harus dilakukan dan sesuai dengan tujuan mereka. Ya. Kemudian memberikan pengakuan dan penghargaan. Selain gaji dan tunjangan yang menjadi hal pokok dan hal wajib ya, sudah menjadi fitrahnya karyawan ingin mendapatkan gaji dan tunjangan ketika melakukan pekerjaan. Karyawan juga membutuhkan penghargaan ya terhadap apa ya atau tingkat kinerja yang baik yang dilakukannya. Hal ini akan mendukung dia merasa terikat terhadap perusahaan. Kemudian budaya dan lingkungan. Budaya dan lingkungan yang baik akan mendorong karyawan, mereka akan merasa nyaman. Budaya yang sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh karyawan, maka karyawan akan merasa nyaman. Ya, kemudian promote work-life balance. Di sini zaman sekarang ini pekerjaan-pekerjaan yang ada biasanya menuntut ya tingkat kinerja yang tinggi. Jarang ada perusahaan yang mampu mempromosikan keseimbangan antara hidup dan kerja. Jadi karyawan sering merasa stres karena adanya tuntutan yang tinggi, baik itu pekerjaan maupun harus menyeimbangkan dengan kehidupan. Sini apabila perusahaan mampu mempromosikan work-life balance, maka karyawan akan merasa terikat. Kemudian mengakui prestasi ya, banyak dari kita ingin mengaktualisasi diri, sehingga pengakuan terhadap prestasi juga penting bagi karyawan. Nah, engagement berikutnya adalah engagement. Engagement sendiri mengacu pada tingkat keterlibatan ya secara psikologis, yaitu merasa terhubung dan berkomitmen untuk menyelesaikan pekerjaan. Keterlibatan karyawan menjadi topik yang penting karena banyak perilaku karyawan termasuk turnover atau perputaran kerja mencerminkan ya sejauh mana karyawan engage atau merasa terikat. Nah, pengembangan karir lah yang menjadi poin penting atau kunci penting ya
upaya kita untuk mempertahankan karyawan. Jadi engagement sendiri erat kaitannya dengan pengembangan karir. Maka berikutnya nanti kita akan membahas tentang pengembangan karir. Ya, kita di perusahaan harus membuat sistem manajemen karir. Ya, ada yang sistem manajemen karirnya dengan menerapkan career center. Career center ini adalah pusat manajemen karir, di mana di sana ada perencanaan yang jelas, sistem yang jelas, ada peran-peran dari manajer yang menilai, membimbing, ya, kemudian memberikan pengarahan kepada calon-calon karyawan di sebuah pusat karir. Ya, pendidikan juga dilakukan di tempat tersebut. Kemudian ada career planning workshop. Di sini nanti ada praktik dan pelatihan untuk merencanakan karir setiap karyawan. Karyawan diminta untuk membuat hal-hal tertentu yang dibutuhkannya untuk pengembangan karir oleh pelatih. Kemudian lifelong learning ini ya pada praktiknya setiap kita bekerja dituntut untuk belajar. Kemudian provide career coaches. Di sini manajer atau supervisor nanti dituntut untuk membimbing karyawannya atau bawahannya, sehingga nanti karyawan juga bisa diarahkan kebutuhan apa yang dibutuhkan, keterampilan apa yang dibutuhkan untuk peningkatan karirnya, dan itu dilakukan pembimbingan. Yang terakhir adalah penilaian berbasis kinerja. Nah, biasanya penilaian berbasis kinerja sudah diterapkan oleh banyak perusahaan, di mana hasil penilaiannya nanti dilakukan pemetaan. Apakah seseorang sudah melakukan kinerja di atas rata-rata sehingga bisa direncanakan untuk dipromosikan. Kita membahas salah satu upaya untuk peningkatan kinerja, yaitu dengan mengcoaching, di mana coaching ini berarti mendidik, menginstruksikan, dan melatih bawahan. Kemudian mentoring berarti menasihati, ya, dan membimbing. Maka ini merupakan dua peran yang harus dilakukan oleh atasan terhadap bawahan, di mana coaching berfokus dalam pengajaran keterampilan, ya, yang berhubungan dengan pekerjaan jangka pendek, ya. Jadi mengasah keterampilan untuk coaching ini. Pada intinya manajer dituntut untuk mampu memberikan pengetahuan yang mampu meningkatkan keterampilan bawahannya. Yang terakhir, mentoring adalah pendampingan, ya, yang berfokus untuk membantu karyawan menghindari bahaya karir jangka panjang, ya, dengan cara menasihati kemudian membimbing. Nah, yang tak kalah penting untuk mengengage karyawan adalah membuat keputusan promosi. Dan apa pertimbangan kita menentukan promosi? Pada dasarnya untuk menentukan keputusan promosi harus didasarkan pada kinerja karyawan dan kompetensi. Karyawan bisa mendapatkan promosi ketika kinerjanya di atas rata-rata, ketika kompetensinya juga memenuhi kompetensi yang dibutuhkan untuk jabatan tertentu. Ya. Kemudian kita harus mengelola transfer kerja, ya, dari satu posisi ke posisi lain atau ke bidang lain. Transfer kerja ini bagi sebagian karyawan penting karena menarik, ya. Karena misalnya kenyamanan kerja, jam kerjanya yang lebih menarik, atau lokasi kerjanya, atau sebagainya yang diinginkan oleh karyawan. Nah, ini juga bisa meningkatkan engagement karena ada sesuatu yang diinginkan oleh karyawan yang bisa kita tawarkan. Kemudian mengelola perencanaan pensiun. Di sini karyawan sudah direncanakan
Ya, pengelolaan pensiunnya artinya dia mendapatkan perhatian bahwa nanti setelah dia pensiun keluar dari perusahaan, dia akan mendapatkan keamanan, ya, keamanan, kesejahteraan seperti itu. Sekian pertemuan kali ini terkait dengan pengelolaan karyawan. Kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwa pengelolaan karyawan ini sangat penting untuk perusahaan, ya, terutama kaitannya dengan pengelolaan karyawan yang berhubungan dengan biaya yang kita keluarkan kepada SDM. Ya, saya tutup pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.